Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan melanjutkan dari Filipi pasal yang kedua mulai dengan ayat yang ke-12. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, anak-anak-Mu. Ajar kami mengucap syukur, menyadari hari ini adalah anugerah Tuhan semata. Biarlah hidup kami juga kami persembahkan untuk kemuliaan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kau berkati waktu pembacaan firman-Mu Bapa, agar kami yang membaca, yang menyimak bersama mendapatkan berkat sorgawi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni untuk segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Filipi pasal yang ke-12, saudara, saya akan melanjutkan dengan pembacaan dari ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kehidupan pribadi Kristen, kehidupan saya, kehidupan Anda, contoh utamanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana saya dan saudara dipanggil untuk mengikuti contoh tersebut. Demikian juga yang sudah dilakukan oleh Paulus. Paulus berkata, ikutilah aku seperti aku mengikuti Kristus. Sehingga kembali ikutilah pendeta Anda, pastor Anda yang mengikuti Kristus. Kalau mereka tidak mengikuti Kristus, ya tidak perlu Anda ikuti. Anda akan berjalan di jalan yang bengkok, yang sesat, yang salah. Itu sudah jelas ya. Itu sudah jelas saudara ya. Sehingga kembali saudara, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi di dalam suratnya dengan memberikan satu dorongan, ketegasan yang mendorong mereka di dalam ketaatan yang mereka sudah jalani, agar mereka tetap mengerjakan kehidupan keselamatan mereka dengan takut dan gentar, bukan saja waktu Paulus ada di tengah-tengah mereka, bukan saja mereka waktu diawasi oleh pemimpin rohani mereka, tetapi kapan saja, di mana saja hidup mereka sebagai pribadi Kristen, orang Kristen mempunyai satu warna, warnanya yaitu Kristus. Saya dan saudara dipanggil untuk memiliki satu kehidupan yang seperti Kristus, tidak dua warna. Kalau ada waktunya dekat dengan gereja dan persekutuan, ya kita berwarna Kristus. Kalau kita di luar daripada gereja dan persekutuan, ya kita berwarna dunia. Tidak demikian. Itu bukanlah jenis kehidupan orang Kristen. Tetapi kalau saudara memang belum serius sampai saat ini, saudara bisa melakukan hal tersebut. Ya, jadilah serius, artinya kembali ketahuilah mengapa Anda jadi Kristen, sehingga ketika Anda sudah dikuduskan, sudah ditebus dosanya oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda tidak akan lagi hidup menuruti daging Anda tidak akan hidup lagi menuruti keinginan perbuatan dosa Anda. Sehingga dari situ Paulus juga memberikan kekuatan, encouragement, dorongan agar jemaat di Filipi tetap mengerjakan kehidupan di dalam keselamatan mereka. Saya harap Anda tidak bingung ketika membaca bagian di mana karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, sehingga Anda jadi bingung berpikir, loh jadi keselamatan itu adalah hasil kerja kita. Bukan saudara, bukan.
Setelah saya dan saudara diselamatkan, kita memiliki satu kehidupan yang berbeda dari kehidupan lama kita. Di dalam kehidupan keselamatan kita, kita hidup di dalam Kristus Yesus, kita bercirikan Kristus Yesus, kita mengenakan kehidupan yang baru, agar kita tetap juga tinggal di dalam kehidupan keselamatan kita. Kita tidak akan membuat kita kembali kepada kehidupan yang lama. Itu saudara yang dimaksud ya. Jadi kerjakanlah keselamatanmu di dalam hidup barumu. Hidup barumu berbeda dengan hidup lamamu. Ada satu perjuangan. Ada satu perjuangan, yaitu perjuangan antara kehidupan baru Anda di dalam roh dan daging Anda yang merongrong untuk diikuti kembali. Ya. Jadi meskipun saya dan saudara saat ini di dalam hidup baru kita sudah hidup di dalam roh, tetapi kita masih berada di tubuh yang sudah dikuasai oleh daging, dan kita juga hidup di dunia yang dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Kita mempunyai satu perjuangan, kita memiliki satu tantangan, agar kita tetap hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh. Oleh karena itu, Paulus juga mendorong agar mereka tetap mengerjakan kehidupan di dalam keselamatan mereka, bukan di dalam kebinasaan mereka yang diisi oleh keinginan daging. Dan kembali saudara, kehidupan itu kehidupan yang penuh, ya, 24 jam sehari, istilahnya begitu. Baik Anda diawasi oleh pendeta Anda atau tidak, Anda akan hidup sebagaimana Anda sudah dikuduskan oleh Kristus, ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Dan kembali saudara, sebagai orang Kristen, janganlah berusaha untuk mengerjakan keselamatanmu, keselamatanku, kehidupan di dalam keselamatan kita melalui kemampuan kita sendiri. Kita undang tiap hari agar Tuhan yang bekerja di dalam Roh Kudus-Nya, ya. Agar Tuhan memenuhi saya, memenuhi saudara, kita dibuatnya penuh sehingga kita hidup memuliakan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, bahkan kita hidup menyaksikan Kristus yang hidup, ya. Salah satunya, jikalau saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Tuhan, oleh Allah sendiri, kita akan memiliki kekuatan dan diberi kekuatan untuk menyaksikan Kristus yang telah menguduskan kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita tahu kita hidup di dalam dunia yang terisi dengan kegelapan. Bahkan kita bisa melihat kegelapan itu merajalela di sekitar kita. Tetapi kita bisa menjadi kehilangan kesadaran ketika kita tidak memperhatikan bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan aib. Kita hidup di dunia penuh dengan aib. Sebagai orang Kristen, kita tidak lagi tinggal di dalam aib, di dalam dosa. Kita tidak tinggal lagi di dalam kebengkokan hati, ya, kebengkokan hati, dan tidak lagi di dalam kesesatan. Tetapi dunia ini, saudara, ya, diisi dengan aib, diisi dengan kebengkokan, diisi dengan kesesatan. Saya dan Anda, posisi kita tidak lagi demikian di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, di dalam ciptaan baru, saya dan saudara menjadi musuh dunia. Kita dimusuhi oleh dunia. Jadi kalau kita diperlakukan oleh dunia dengan tidak adil, biarlah kita juga
menyadari akan hal itu. Ya, sehingga kita tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Perlakuan dunia kepada orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus terkadang menjadi tekanan, terkadang menjadi satu beban yang berat, tetapi sadarilah kita dipanggil, saudara, dan kita sudah dikuduskan untuk menjadi cahaya seperti bintang-bintang yang menerangi dunia di antara mereka yang hidup di dalam kegelapan. Bintang-bintang yang ada di langit itu kelihatan cahayanya ketika langit itu gelap. Dan saya dan saudara di dalam dunia yang gelap ini, kita juga dipanggil untuk menjadi bintang-bintang yang bercahaya, sehingga kita bisa menerangi manusia, dunia yang di dalam kegelapan, dan mereka boleh melihat terang Tuhan yang ajaib melalui kesaksian hidup Anda sebagai orang yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Sehingga mereka akan melihat perbuatan dan cara hidup yang berbeda, ya. Cara hidup yang tidak mengikuti aib, cara hidup yang tidak bengkok, cara hidup yang tidak sesat, ya. Anda akan hidup dengan jujur, dengan tulus. Anda tidak akan melakukan hal-hal yang seperti orang-orang dunia lakukan, ya. Korupsi, perbuatan yang tidak pantas lah, itu tidak akan Anda lakukan, karena posisi Anda, posisi saya sebagai orang Kristen, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga Anda tidak akan mencemplungkan diri di dalam kecemaran sebagaimana manusia-manusia dunia melakukannya. Tetapi posisi Anda adalah bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di antara kegelapan. Terkadang kita merasa teraniaya, ya. Tetapi disitulah kita kembali diingatkan, kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, agar kita menjadi terang dan membawa berkat bagi mereka yang merindukan keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Kristus adalah terang dunia, dan siapa yang berada di dalam terang, dia tidak dikuasai oleh kegelapan. Di dalam Matius pasal 10 ayat 16 saya akan membaca, saudara, di mana di situ ada firman Tuhan Yesus yang boleh mengingatkan dan menguatkan kita. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Terang dimusuhi oleh kegelapan. Entah Anda saat ini ada di dalam keadaan terancam karena sebagai orang-orang kudus yang hidup di dalam kekudusan Tuhan, atau saat ini Anda hidup di dalam keamanan dan ketentraman, tetapi waspadalah. Waspadalah. Ya, demikian juga di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ya. Saya dan saudara di dalam Yesus Kristus, kita adalah terang dunia. Tidak mungkin itu kita sembunyikan. Ya. Itulah, saudara, kita dipanggil untuk menjadi lilin-lilin kecil, seperti lagu Lilin-lilin Kecil. Dan saudara bisa lanjutkan itu untuk mengingatkan Anda sendiri. Itu kondisi Anda, itu posisi Anda yang tidak bisa ditawar. Anda adalah terang-terang bagaikan bintang yang menerangi kegelapan. Dari terang-terang yang ada, dari terang-terang yang kecil akan menjadi besar ketika kita masing-masing memancarkan terangnya sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, dikuduskan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Pegangan Paulus, demikian juga pegangan saya dan Anda sebagai orang Kristen, adalah firman kehidupan. Firman yang telah merubah hidup kita dari kehidupan lama yang menuju kepada kematian, kebinasaan, kepada kehidupan baru yang memberi kehidupan kekal, yaitu Injil Kristus Yesus, firman Kristus, firman Allah. Itulah pegangan saya dan pegangan saudara. Kalau saya dan saudara berpegang kepada firman kehidupan, kita akan tetap tinggal di dalam kehidupan yang Allah sudah anugerahkan di dalam Yesus Kristus, karena kita tahu benar mengapa kita jadi Kristen, ya. Sehingga kita jadi Kristen karena kita tidak mengikuti orang lain, tetapi karena kita secara pribadi telah menyadari jikalau Anda dan saya, setiap manusia sebenarnya, tanpa mau diampuni oleh Allah karena dosanya di dalam Kristus Yesus, tidak akan mendapat kehidupan. Kita sudah binasa di dalam dosa kita, dan kita akan hanya menunggu dibuang ke dalam kebinasaan kekal. Tetapi saya dan saudara sudah dibebaskan dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib, terang firman yang memberi kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita berpegang juga kepada firman kehidupan. Sehingga apa yang dilakukan Paulus, saudara, Paulus boleh bermegah pada hari Kristus. Kemegahan Paulus seperti di bagian yang sudah kita baca, di dalam salib Kristus. Di dalam salib Kristus itu Paulus bermegah, dan di dalam salib Kristus itu saya dan saudara boleh bermegah. Kemegahan kita hanya karena kebaikan Allah yang sudah mengorbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk memberikan kehidupan kepada saya dan kepada Anda, sehingga kita diberi anugerah untuk bisa masuk surga. Dan selain itu, kita juga diberi anugerah untuk hidup di dalam Roh Kudus yang menyertai kita, yang membuat kita menjadi saksi-saksi Kristus yang bercahaya di dalam dunia yang penuh dengan aib, di dalam dunia yang penuh dengan kebengkokan, di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan ini. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Kehidupan orang Kristen, kehidupan Paulus, kehidupan pelayanan Paulus yang merindukan jemaat Filipi untuk bertumbuh terus, saudara, menjadi dewasa dan semakin dewasa, berbuahkan buah-buah Roh Kudus, menjadi terang. Itu semua adalah persembahan kehidupan Paulus dan persembahan kehidupan kita. Kehidupan Kristen adalah pelayanan kasih kita terhadap Tuhan yang telah mengasihi saya dan saudara. Oleh karena itu, marilah kita juga bersukacita di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersukacita sama seperti Paulus telah bersukacita di dalam penderitaan dia bagi Kristus. Demikian juga di dalam Roma pasal 12 ada firman Tuhan yang boleh mengingatkan dan mengingatkan saudara juga bagaimana kita boleh hidup. Demikian bunyinya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sehingga ibadah saya dan ibadah saudara yang sejati sebagai orang Kristen, kita memiliki identitas Kristus di dalam kehidupan kita selama 24 jam sehari. Ibadah kita yang sejati bukan kalau kita ada di gereja, ada di persekutuan, kalau kita diawasi oleh pendeta kita, pastor kita, tidak. Ibadah saya dan saudara yang sejati
di hadapan Allah dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus adalah persembahan hidup kita di dalam kekudusan Allah, hidup kudus dan memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat saudara, hidup di dalam Yesus Kristus adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Nikmati sukacita Tuhan dan saksikan jikalau Anda adalah terang-terang yang dipanggil untuk menjadi terang di dalam dunia yang penuh dengan aib, yang penuh dengan kebengkokan, yang penuh dengan kesesatan. Tuhan Yesus menguatkan Anda, Tuhan Yesus memberkati Anda, dan Tuhan Yesus akan menjadikan Anda berkat. Amin.